Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, tadi kami sudah hadirkan mengenai efektivitas PSBB di beberapa wilayah. Jadi lembaga survei indikator politik sudah memberikan skor berdasarkan survei mereka. Ada beberapa saja wilayah yang memiliki skor tertinggi sehingga paling bawah. Nah, sekarang kami hadirkan terlebih dahulu sebelum kita berbincang dengan narasumber-narasumber kami hadirkan terlebih dahulu informasi lebih lanjut mengenai efektivitas PSBB yang dirilis oleh indikator politik. Nah ini namun efektivitas PSBB ini jika kita lihat dari hasil survei indikator politik ini warna pink ini yang menunjukkan cukup efektif, ada 51%. Iya, 51,6% ya. Kemudian yang warna kuning kurang efektif ada 37,2%. Kemudian yang warna hijau tidak efektif sama sekali katanya. Itu besarannya 6,9%. Yang bilang sangat efektif 3,6%. Sementara yang bilang tidak tahu itu ada 0,7, warnanya ungu, tapi karena porsinya kecil jadi tidak terlalu terlihat ya di sini. Lah ya. Cukup efektif 51,6%. Sebenarnya kalau kita bilang efektif atau tidak juga masih turut seimbang ya Bayu ya. Iya, tidak betul. Begitu. Karena ini juga kan ada partisipasi warga juga ya di situ untuk mendukung apakah itu efektif, tidak efektif. Nah kemudian ini adalah skor dari pelaksanaan PSBB, seberapa masifkah, seberapa kuatkah pelaksanaan PSBB ini, hasilnya ditampilkan oleh indikator politik. Pemirsa, Sumatera Barat ini kemudian menduduki skor tertinggi, ada 67%, di mana pelaksanaan PSBB-nya cukup baik begitu ya. Dan juga yang kedua ada DKI Jakarta 66,3%, seimbang dengan Jawa Barat. Ya, itu 3 besar. Dan kemudian di posisi keempat ada Jawa Tengah dengan 65,8%. Sebenarnya 5 teratas ini juga tidak begitu jauh lah ya angkanya. Skornya ya. Oke, kita akan berbincang mengenai hal ini lebih detail. Sudah ada 2 narasumber dulu ya. Iya, sudah ada 2 narasumber kita dari Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Bapak Windu Purnomo dari epidemiolog FKM UNER, dan juga tadi salah satu pemilik skor tertinggi ya dari Gubernur Sumatera Barat, ada Pak Irwan Prayitno. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ke Pak Irwan terlebih dahulu. Pak Irwan, kalau menanggapi survei yang dirilis oleh indikator politik ini dengan angka skor tertinggi diraih oleh Sumatera Barat, ini hasil yang cukup menggembirakan atau butuh lagi evaluasi atau bagaimana Pak? Pertama tentu terima kasih ya kepada survei indikator yang telah melakukan survei kepada sampel ya responden di daerah sehingga menghasilkan penilaian. Tapi kami sendiri di Sumatera Barat terus terang masih banyak pada saat PSBB berlangsung perbaikan-perbaikan dan evaluasi-evaluasi. Itu masih banyak sekali. Yang paling kentara tentu adalah tidak hanya dari kami pemerintah, tapi dari pihak masyarakat yang terlihat kasat mata masih belum semuanya mengikuti protokol kesehatan dan juga mengikuti aturan PSBB. Namun ketika ini kondisi disandingkan dengan daerah-daerah lain, ternyata apa yang kita lihat kurang di daerah kami sendiri, saya kira masih lebih baik dibanding daerah lain. Jadi karena kami melihat hanya subjektif terhadap daerah kita di Sumatera Barat yang masih pada saat PSBB belum patuh dengan aturan, ternyata masih banyak lagi daerah lain yang lebih tidak patuh lagi begitu. Tapi setidaknya kita sudah bisa melakukan suatu evaluasi-evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap PSBB. Dan PSBB kita memang dari 22 April itu sampai 1 Juni. Jadi kita 1 Juni itu sudah new normal di Sumatera Barat menghentikan PSBB. Dan untuk masuk ke new normal memang kita ukuran yang kita pakai selain dari indikator oleh BNPB dan juga WHO. Waktu itu ada 2 minggu berturut-turut RT atau reproduction effective number-nya di bawah 1 dan itu sudah terpenuhi, dan beberapa kriteria lain adanya melandai dan kemudian ada penurunan, dan tentu di luar itu juga kita punya data, ada testing rate yang telah kita lakukan, kemudian positivity rate yang kita dapati, dan juga ada incident rate dan sebagainya.
Dan mungkin ukuran-ukuran yang tadi saya sebut itu yang boleh mensyaratkan kita membuka menjadi new normal, itu dianggap sudah boleh. Artinya mungkin saya tidak menyebut berhasil, tapi sudah boleh untuk new normal karena kita sudah bisa mengendalikan. Walaupun kita di lapangan masih banyak evaluasi. Sehingga perbandingan ke daerah-daerah lain atau disandingkan dengan daerah-daerah lain, ternyata apa yang kita di Sumbar oleh survei indikator melalui para responden yang diwawancarai, kita masih yang baik begitu. Iya, Pak Irwan, kemudian tadi sudah disampaikan masih belum begitu yakin lah ya dengan efektivitas PSBB di sana. Nah sebenarnya apa saja sih Pak Irwan yang telah dilakukan oleh Pak Irwan dan juga kawan-kawan di Sumatera Barat untuk kemudian PSBB dinilai cukup efektif dan juga bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di sana? Jadi begini, PSBB kan satu mekanisme kebijakan regulasi yang diatur oleh pemerintah untuk kita di Indonesia. Ini bukan lockdown ya, tapi PSBB, yaitu untuk orang tetap tinggal di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah. Dan itu maksudnya adalah untuk tidak adanya atau mengurangnya penyebaran COVID keluar antar orang dan orang, karena orang nggak ketemu orang. Jadi orang hanya ketemu di rumah, di keluarganya saja, sehingga itu menjadi terkendali. Dan kalaupun ketika PSBB itu ada yang positif, pastilah tidak banyak. Karena orang yang ketemu dan ketemu kan tidak banyak orang di luar. Kerja tidak di kantor, sekolah nggak ada di tempat sekolahan, dan ibadah juga tidak di masjid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika mereka yang terkena positif COVID, itu langsung kita cepat untuk melakukan tracking dan tracing kepada mereka. Sehingga PSBB itu kan suatu kebijakan untuk tetap di rumah dan mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan bagi yang mereka keluar. Itu harus kita disiplinkan. Nah ini yang mungkin di sisi ini kita juga ada evaluasi-evaluasi yang tadi saya sebutkan di awal. Namun demikian, untuk mengefektifkan di luar dari protokol kesehatan yang tadi saya sebut bagi masyarakat, kita pemerintah juga punya strategi yang menurut hemat kami dengan para bupati dan wali kota Sumatera Barat dengan Dinkesnya itu luar biasa kerjanya ketika mendapatkan satu saja atau dua yang positif langsung di tracking, ya di swab mereka yang semuanya terpapar, mungkin satu orang bisa sampai 100 spesimen yang kita ambil, dan kami pastikan insya Allah itu langsung 2 atau 3 minggu akan terputus. Begitu ya. Baik, Pak Irwan, nanti kita bicara lagi. Tapi sekarang udah kehadiran Mas Burhanuddin Muhtadin yang punya survei nih, yang punya hajat ya, yang merilis angka-angka tersebut. Saya sebelum Pak Windu sedikit saja, Mas Burhan, soal survei yang dilakukan kemarin, gambarannya seperti apa? Ya, ini survei opini pembuka opini. Jadi opinion leaders. Ini berbeda dengan survei warga biasa. Nah, perbedaan utamanya terkait dengan narasumber. Narasumber kami adalah opinion leaders yang tersebar di 20 kota di seluruh Indonesia. Nah, opinion leaders ini ada banyak yang bersedia disebut namanya, bagian dari proses pendidikan politik kepada warga. Misalnya narasumbernya Gusmus, Gus Romo Khodas, Rektor ITB, Rektor UGM, ya. Ada nama-nama Profesor Komarudin Hidayat, termasuk juga pakar epidemiologi, orang seperti dokter pakar paru ya, Dr. Evelina Burhan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak nama yang kita anggap memiliki kualifikasi sebagai pemuka opini, memiliki informasi yang memadai, knowledge, wisdom, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang kita anggap kalau memberikan informasi itu betul-betul didasarkan pada pengetahuan. Nah, karenanya kualitas informasinya jauh lebih baik. Dan jangan lupa, narasumber opini leaders di Sumatera Barat itu relatif sedikit. Karena kita anggap opini leaders di Jawa, terutama Jakarta, lebih banyak ketimbang yang di luar Jawa. Tetapi opini leaders kami yang di Jawa sekalipun itu memberikan kredit kepada Sumatera Barat, terutama dalam dua hal. Satu, pelaksanaan PSBB yang dianggap lebih baik. Yang kedua, dalam pengendalian menyebarnya COVID-19. Jadi kira-kira itu gambaran utamanya.
Ya, oke. Itu kemudian juga akhirnya menghasilkan dapat mengukur paling tidak efektivitas PSBB di sejumlah daerah yang kemudian menjadi pertanyaan juga jika tadi Sumatera Barat mendapatkan skor tertinggi, tapi juga ada di beberapa daerah yang kemudian mendapatkan skor terendah seperti misalnya Jawa Timur ini Pak Windu. Tapi jangan dijawab dulu seperti apa nanti hasil di sana dan juga mungkin ada data-data mengenai hal ini yang juga bisa mendukung. Usai jeda pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog kita mengenai mengukur efektivitas PSBB.